Perkenalkan, nama saya Shanet Franz dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi matematika pada kelas 7 SMP. Namun sebelumnya, pernahkah teman-teman bertanya tentang apa sih tujuan kita belajar matematika? Apakah hanya karena disuruh orang tua supaya mendapat nilai bagus dan bisa lulus ujian? Ternyata bukan hanya untuk mendapat nilai bagus saja, tetapi sebenarnya matematika banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari salah satu manfaat penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam materi aritmatika sosial. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, menghitung keuntungan, kerugian, persentase keuntungan, dan persentase kerugian. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keuntungan, kerugian, persentase keuntungan, dan persentase kerugian. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah penerapan konsep matematika dalam kegiatan jual beli. Ada beberapa istilah dalam aritmatika sosial, yaitu harga jual dan harga beli, untung dan rugi, diskon, bunga dan pajak, serta bruto, tara, dan neto. Namun yang akan dibahas dalam video ini yaitu mengenai materi untung dan rugi. Yang pertama adalah untung. Untung adalah keadaan atau kondisi di mana harga jual lebih besar dibandingkan harga beli. Nah, rumus untuk mencari keuntungan adalah untung sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Ada keuntungan, ada juga persentase keuntungan. Untuk mencari besarnya persentase keuntungan, dapat digunakan rumus yaitu persentase untung sama dengan untung per harga beli dikalikan dengan 100%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pedagang membeli 7 kg ikan dengan harga Rp70.000 dan menjual kembali ikan tersebut dengan harga Rp12.000 per kilogram. Berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang dan tentukan persentasenya? Pertama-tama, kita menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, harga 7 kg ikan sama dengan Rp70.000. Maka harga 1 kg ikan sama dengan Rp10.000. Harga ini disebut dengan harga beli. Kemudian, pedagang menjual kembali ikan tersebut dengan harga Rp12.000 per kilogram. Harga ini disebut dengan harga jual. Maka dengan menggunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, pedagang mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000 per kilogram, atau untuk 7 kg ikan ia mendapat keuntungan sebesar Rp14.000. Selanjutnya menghitung persentase keuntungannya menggunakan rumus yaitu untung per harga beli dikalikan 100%. Untung keseluruhannya adalah Rp14.000 dan harga belinya adalah Rp70.000, sehingga persentase keuntungannya yaitu 0,2%. Jadi, pedagang mendapat keuntungan sebesar Rp14.000 untuk 7 kg ikan dengan persentase keuntungannya 0,2%. Materi selanjutnya yaitu rugi. Rugi adalah keadaan atau kondisi di mana harga beli lebih besar daripada harga jual. Rumus untuk menentukan nilai rugi yaitu rugi sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Ada juga persentase rugi. Persentase rugi didapat dengan rumus persen rugi sama dengan rugi per harga beli dikalikan dengan 100%. Misalkan seseorang membeli tas dengan harga Rp250.000. Harga itu disebut dengan harga beli. Kemudian, dia ingin menjual tas tersebut lagi dengan harga Rp175.000. Harga itu disebut dengan harga jual.
Karena harga beli lebih besar dibandingkan harga jual, maka keadaan tersebut dikatakan sebagai keadaan rugi. Untuk mencari besar kerugiannya, maka digunakan rumus yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual, di mana harga beli adalah Rp250.000 dan harga jualnya adalah Rp175.000, sehingga besar kerugian yang diperoleh yaitu Rp75.000. Setelah membahas tentang untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi, maka berakhir pula penjelasan saya pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dalam video ini, silakan hubungi saya melalui kontak yang tertera di sini. Baru-baru ini, virus COVID-19 sedang menggemparkan dunia. Mari kita bantu hentikan penyebaran virus ini di Indonesia dengan mencermati gejala dan cara pencegahan penyebaran virus ini yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, hindari keramaian dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan terlalu jauh ya, nanti kangen. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan orang lain. Jangan berjabat tangan, apalagi berpelukan. Lakukan social distancing dengan cara tetap tinggal di rumah. Ingat ya, rumah sendiri, jangan rumah tetangga, rumah pacar, apalagi rumah mantan. Gunakan masker jika beraktivitas di luar rumah ataupun saat sedang sakit. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 70% setelah selesai beraktivitas. Menjaga pola makan dan olahraga yang cukup serta teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jika kalian merasakan gejala seperti ini, harap segera menghubungi dokter. Ingat ya, ke dokter, bukan ke dukun. Demikian hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan wabah COVID-19 segera berlalu. Sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.